Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Perkenalkan, nama Ibu Irma Suryani, mahasiswi PPL dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Biologi. Jadi, hari ini kita akan memasuki materi baru ya, yaitu tema 5 tentang sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, silahkan simak videonya dengan baik ya. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian magnet, yang kedua, sifat-sifat magnet, yang ketiga, magnet alam, yang keempat, magnet buatan, yaitu ada bosokan, induksi elektromagnetik, yang kelima, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Materi yang kedua, sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat antara lain, yaitu magnet memiliki gaya tarik. Gaya magnet adalah gaya yang dimiliki oleh magnet sehingga dapat menarik benda-benda lain. Makin dekat dengan magnet, gaya tarik magnet semakin kuat. Sebaliknya, semakin jauh dari magnet, gaya tarik magnet semakin kecil. Selanjutnya, magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Kekuatan gaya magnet masih dapat menembus benda. Biasanya, benda yang dapat ditembus oleh gaya magnet adalah benda tipis. Sifat yang selanjutnya, mempunyai dua kutub. Setiap magnet mempunyai dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Kedua tempat itu disebut kutub magnet. Pada keadaan bebas, magnet akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Ujung magnet yang mengarah ke utara disebut kutub utara. Disingkat U dalam bahasa Inggris, disingkat N yang berarti north. Sedangkan ujung magnet yang mengarah ke selatan disebut kutub selatan. Biasanya, kedua ujung magnet diberi warna yang berbeda untuk membedakan kedua kutub magnet itu. Selanjutnya, kutub senama tolak-menolak, sedangkan kutub benda tarik-menarik. Kutub-kutub magnet memiliki sifat-sifat khusus. Saat kutub yang sama dari dua buah magnet saling didekatkan, keduanya akan saling menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berbeda dari dua magnet yang didekatkan, akan terjadi tarik-menarik. Selanjutnya, sifat magnet dapat hilang. Magnet tidak selalu permanen, karena sifat kemagnetan dapat hilang karena beberapa penyebab, yaitu jika magnet dipukul-pukul, jatuh terus-menerus, dibanting-banting, dipanaskan, atau bahkan dibakar, maka lama-kelamaan sifat kemagnetan pada sebuah benda akan hilang. Materi selanjutnya, magnet alam dan magnet buatan. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi
magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam sudah dikenal orang sejak dahulu. Pada saat ditemukan, orang-orang Magnesia menganggap bahwa batu magnet memiliki kekuatan gaib. Pada waktu itu, magnet belum banyak digunakan. Orang Yunani menggunakan magnet hanya untuk penunjuk arah karena magnet selalu menunjuk arah utara dan selatan jika digantungkan. Sebagai penunjuk arah, magnet sudah digunakan oleh bangsa Cina pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Penunjuk arah terutama diperlukan pada saat perang. Pada saat perang berkecambuk, banyak debu berterbangan sehingga penglihatan mereka terganggu. Akibatnya, mereka dapat kehilangan arah. Oleh karena itu, mereka menggunakan magnet sebagai penunjuk arah sehingga tidak tersesat. Magnet yang digunakan oleh bangsa Yunani dan bangsa Cina itu disebut magnet alam. Disebut demikian karena magnet tersebut ada tanpa proses pembuatan. Selain magnet yang ditemukan secara alami, magnet juga termasuk magnet alam. Selanjutnya, magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Magnet dapat dibuat dari besi, baja, atau bahkan campuran logam lainnya. Bentuk magnet dapat disesuaikan dengan keperluan. Bentuk magnet yang bisa kita temui antara lain magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Magnet batang berbentuk menyerupai batang, balok, atau kubus. Magnet silinder berbentuk menyerupai tabung panjang. Magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Magnet U disebut magnet ladam, berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Magnet cincin berbentuk menyerupai cincin. Magnet keping atau lingkaran berbentuk menyerupai kepingan logam. Magnet buatan dapat dibuat dengan cara antara lain yaitu: cara yang pertama, membuat magnet dengan cara gosokan. Cara gosokan merupakan pembuatan magnet yang paling sederhana. Pembuatan tersebut dilakukan dengan cara menggosokkan magnet tetap pada besi atau baja. Penggosokan itu harus dilakukan satu arah. Setelah digosok, besi atau baja berubah menjadi magnet. Jika bahan yang digosok besi, magnet yang terjadi adalah magnet sementara. Jika bahan yang digosok baja, magnet yang terjadi bersifat tetap. Cara yang kedua, membuat magnet dengan cara induksi. Membuat magnet dengan cara induksi dilakukan dengan cara mendekatkan magnet pada batang besi atau baja. Magnet induksi terjadi karena magnet mampu menarik benda yang terbuat dari baja atau besi. Dengan kata lain, magnet induksi terjadi karena pengaruh dari magnet yang didekatnya. Cara yang ketiga, membuat magnet dengan menggunakan arus listrik atau elektromagnet.
Arus listrik dapat digunakan untuk membuat magnet dengan cara mengupas kabel hingga kawatnya kelihatan, lalu melilitkan kawat itu pada paku besar dan menghubungkan ujung-ujung kawat itu pada sebuah baterai, lalu mendekatkan paku besar itu pada paku-paku kecil. Dapat diketahui bahwa paku yang dilewati arus listrik bersifat magnet. Hal itu dapat terlihat pada paku yang besar yang mampu menarik paku-paku kecil. Namun kemagnetan paku besar akan hilang jika arus listrik diputuskan. Jadi, pembuatan magnet dengan arus listrik menghasilkan kemagnetan yang bersifat sementara. Materi selanjutnya, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengambil benda-benda dari logam. Alat pengangkut besi tua menggunakan elektromagnet yang dialiri arus listrik kuat untuk mengangkut besi tua. Besi tua akan menempel pada alas pengangkut selama arus listrik masih mengalir. Jika arus listrik dimatikan, besi tua akan berjauhan. Manfaat yang kedua, sebagai penunjuk arah atau kompas. Magnet jarum pada kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan. Selanjutnya, membantu dalam perubahan energi. Contohnya, pada peralatan listrik seperti televisi dan radio. Peralatan tersebut menggunakan magnet pada bagian pengeras suara atau speaker. Fungsi magnet pada speaker adalah mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Manfaat yang terakhir, menghasilkan listrik. Magnet dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan kecil. Salah satu alat yang menggunakan magnet untuk menghasilkan listrik adalah dinamo sepeda. Pada dinamo sepeda, magnet menghasilkan energi listrik dalam jumlah kecil yang digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Baiklah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.